Metode rata-rata dengan tren merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan atau arah perkembangan suatu data dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan nilai rata-rata sebagai dasar analisis, metode ini bertujuan untuk melihat pola umum data, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil dalam periode tertentu. Umumnya, metode ini digunakan pada data berkala atau time series agar pola perkembangan data menjadi lebih jelas dan mudah dianalisis. Keunggulan metode rata-rata dengan tren yaitu pertama, perhitungannya sederhana dan mudah dipahami. Metode rata-rata tren menggunakan langkah perhitungan relatif mudah sehingga dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memerlukan teknik statistik yang rumit. 2. Mampu menunjukkan arah perkembangan data. Metode ini membantu mengetahui kecenderungan data dari waktu ke waktu, apakah mengalami peningkatan, penurunan, atau stabil. 3. Membantu dalam peramalan atau forecasting. Dengan mengetahui pola tren terbentuk, metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan kondisi atau nilai pada periode yang akan datang. Oke, yang keempat ada mengurangi pengaruh fluktuasi jangka pendek. Rata-rata tren dapat menghaluskan data sehingga perubahan yang bersifat sementara tidak terlalu memengaruhi hasil analisis. Yang kelima, cocok digunakan untuk data deret waktu, yaitu time series. Metode ini efektif untuk menganalisis data yang disusun berdasarkan urutan waktu, seperti data penjualan, produksi, atau jumlah penduduk. Yang keenam, ada membantu pengambilan keputusan informasi mengenai arah tren, dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Metode rata-rata tren memiliki beberapa kelemahan. Pertama, metode ini kurang akurat apabila data mengenai fluktuasi yang tinggi. Kedua, metode ini tidak memperhitungkan faktor musiman maupun siklus yang dapat mempengaruhi data. Ketiga, hasil analisis sangat bergantung pada periode data yang digunakan. Selain itu, metode rata-rata tren kurang efektif untuk peramalan jangka panjang karena perubahan kondisi di masa depan dapat menyebabkan tren yang terbentuk tidak lagi sesuai. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat digunakan untuk melihat kecenderungan umum data daripada untuk menghasilkan prediksi yang sangat akurat. Jadi di sini kita akan menjelaskan metode rata-rata dengan tren. Nilainya ini didapat dari volume penjualan. Lalu cara mencari kolom X adalah mencari titik tengahnya dulu dengan rumus N per 2 sama dengan N itu didapat dari jumlah bulan dalam satu tahun. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti titik tengahnya didapat di bulan Juni dan Juli. Jadi 0,5 ini adalah titik tengah yang kita tentukan. Jadi cara perhitungannya adalah dari bulan Juni, misalkan min 0,5 ditambah 1 sama dengan min 1,5. Begitupun seterusnya jika ingin mencari 1,5. Jadi 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Lalu cara mendapatkan 2,5 adalah dengan 1,5 ditambah 1 sama dengan 2,5 hasilnya. Jadi cara mencari nilai XY adalah dengan Y dikali X, yang dimana 95,0 dikali min 5,5 yang hasilnya min 522,50. Selanjutnya 80 min 4 dikali min 4,5 hasilnya di min 361,80. Lalu 108,9 dikali min 3,5 adalah min 381,15. Lalu ini adalah hasil perhitungan dari kolom XY yang berjumlah 433,20. Lalu yang selanjutnya kita akan mencari nilai X,2, di mana nilai X,2 itu hasil dari min 5 dikali min 5, di mana hasil dari min 5 kali 5 adalah 30,25. Yang selanjutnya yaitu dari minus 4,5 dikali minus 4,5, yaitu hasilnya
20,25. Lalu yang selanjutnya itu minus 3,5 dikali minus 3,5. Yang hasilnya yaitu 12,25. Ini hasil dari kolom X pangkat 2 dan jumlahnya yaitu 143. Selanjutnya kita akan mencari kolom Y dan P. Yang pertama kita harus menentukan persamaan trennya dulu. Kita berarti mencari nilai A dulu. Nilai A didapat dari jumlah kolom Y yaitu 1255,2 dibagi 12 bulan. Ini jumlah bulan dalam satu tahunnya. Sama dengan 104,60. Lalu kita mencari nilai B. Nilai B ini didapat dari kolom XY 433,20 dibagi kolom X pangkat 2 yaitu 143 sama dengan 3,03. Selanjutnya kita menghitung kolom Y topi menggunakan metode rata-rata dan X. Rumusnya yaitu Y topi sama dengan A ditambah B dikali X sama dengan ini A-nya yaitu 104,60 ditambah B-nya 3,03 dikali X-nya, karena kita menghitung bulan Januari berarti X-nya minus 5,5 sama dengan 104,60 dikurangi 16,665 sama dengan 87,94. Kenapa ini hasilnya bisa minus? Karena positif atau plus 3,03 dikali minus 5,05 hasilnya minus, maka dari 104,60 langsung di minus 16,665 hasilnya 87,94. Nah, ini hasil dari kolom Y topi yang udah terisi semua menggunakan rumus Y topi dengan A tambah B kali X. Cara menghitung indeks fungsi yaitu dengan menggunakan rumus indeks fungsi nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100 dan nilai data asli diambil dari kolom Y 95,0 dan dibagi nilai tren Y topinya 87,94 dikali 100 hasilnya 108,04.